Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Amalia Syifa Sekar Arum Putri A dengan NIM 24109131320020 dengan dosen pengampu Dr. Oski Iliandri, Magister Kesehatan. Sini saya akan menjelaskan tentang anatomi dari kardiorespirasi. Jadi nanti saya akan menjelaskan dulu tentang anatomi dari sistem respirasi terlebih dahulu, baru ke anatomi kardiovaskular beserta klinisnya. Kita mulai dari anatomi respirasi terlebih dahulu ya. Jadi di sistem respirasi ini ada terbagi menjadi dua ya. Kalau secara anatomis itu ada saluran pernafasan atas dan saluran pernafasan bawah. Kalau secara fungsional dia ini terbagi jadi pars konduktoria dan pars respiratoria. Ke yang pembagian secara anatomis terlebih dahulu, jadi itu ada kan saluran pernafasan atas atau traktus respiratorius superior. Jadi itu dari rongga hidung atau kafum nasi ya, terus ke faring, ke laring. Kalau yang eh, saluran pernafasan bawah itu mulai dari trakea, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Terus kalau eh, ke yang pars konduktoria, jadi pars konduktoria ini fungsinya hanya untuk mengkonduksi atau mengalirkan udara saja. Kalau pars respiratoria dia itu baru yang melakukan pertukaran gas. Yang pars konduktoria itu ada dari rongga hidung ya, kafum nasi, berupa vestibulum nasi dan kavitas nasi beserta sinus paranasalisnya. Terus ada faring, laring, trakea, bronkus, terus ada yang terakhir itu bronchiolus terminalis. Jadi si bronchiolus terminalis ini kayak perbatasan lah antara si pars konduktoria dengan pars respiratoria. Terus yang di pars respiratoria dia tuh ada yang namanya bronchiolus respiratorius, terus nanti ada ductus alveolaris, sacus alveolaris, alveolus yang ada di pulmo. Nah, kita masuk ke yang hidung ya atau nasus. Jadi si nasus ini dibentuk atau kerangkanya itu dari tulang dan kartilago. Kartilagonya itu berupa kartilago hialin. Nah, tulangnya ini ada berupa os nasal atau tulang hidung ya, os maksilar, tulang rahang atas, terus ada os etmoidal, os sphenoidal, os palatinum, os vomer. Kalau kartilago hialinnya itu bisa berupa kartilago alaris mayor. Terus di sini ada yang namanya kartilago alaris minornya juga, kartilago nasi lateralis dan kartilago septinasi yang berada di tengah. Nah, si nasus ini juga terbagi jadi nasus eksternus atau hidung luar dan kavitas nasi. Nah, kavitas nasi ini nanti bakal dibagi sama si septum nasinya itu menjadi kavitas nasi dexter dan kavitas nasi sinister. Nah, di kavitas nasi itu nanti ada yang berupa anyaman atau anastomosis dari plexus pembuluh darah atau yang disebut dengan plexus Kisselbach di septum nasi, tepatnya di antero inferior. Nah, si kavitas nasi dexter maupun sinister ini juga terbagi lagi jadi tiga bagian. Ada vestibulum, ada kavitas nasi propria, dan area olfaktoria. Nah, di dinding lateral kavitas nasi ini bakal ada yang namanya concha nasalis. Concha nasalis ya, beserta meatus-meatusnya. Terus di concha nasalis inferior itu ada yang namanya eh, erectile tissue atau swell body yang berupa jaringan yang bisa membengkak kalau ada peradangan. Jadi ini ya rongga hidung yang dapat berhubungan dengan lingkungan luar itu yang namanya nares. Kalau berhubungan dengan si nasofaring itu namanya koana. Lalu rongga hidung ini dipisahkan sama septum nasi. Terus dipisahkan dengan kavitas oris itu dengan si palatum. Terus rongga hidung ini juga dipisahkan dengan kavitas tani atau rongga tengkorak itu melalui tulang dasar tengkorak kayak os sphenoidal, os etmoidal, dan sedikit os frontal.
Itu juga terdapat sekat hidungnya yang tadi saya singgung, yaitu septum nasi yang dibentuk oleh langit-langit disebut palatum durum dan palatum mole. Terus ada dinding lateralnya juga. Nah, di dinding lateralnya itu ada yang namanya concha nasalis. Concha nasalisnya ada concha nasalis superior, concha nasalis medius, terus concha nasalis inferior. Nah, di antara para konkanya itu ada yang namanya meatus atau kayak saluran gitu. Di bawah concha nasalis inferior itu ada meatus nasi inferior, di bawah concha nasalis medius itu ada meatus nasi medius, terus ada meatus nasi superior. Nah, di atas concha nasalis superior dan di bawah dasar tengkorak itu ada yang namanya recessus sphenoethmoidalis. Saat inspirasi, nanti udara itu bakal masuk ke meatus nasi atau di antara septum nasi dan parakonka. Terus bernafas melalui mulut itu juga tidak disarankan ya karena fungsi dari hidung sendiri ini sudah berfungsi untuk menyaring udara dari partikel-partikel besar seperti debu. Terus fungsinya juga untuk menyesuaikan suhu sebelum masuk ke area yang respiratoria. Kalau lewat mulut itu udaranya bersifat iritan karena suhunya juga belum disesuaikan. Nah, di vestibulum nasi ini bakal ditumbuhi yang namanya rambut hidung. Lalu rongga yang paling besar ini namanya cavitas nasi propria. Karena si cavitas nasi propria ini merupakan jalur dari pernafasan, jadi sering disebut dengan regio respiratoria. Terus di sepertiga atasnya itu ada yang namanya area olfaktoria atau area penghiduan. Kalau kita mengalami influenza atau flu gitu, nanti sistem atau penghiduan kita akan berkurang juga. Jadi di sini ada sinus sphenoidalisnya, sinus sphenoidalisnya juga ya. Terus ada ini ostium pharyngeum tuba auditiva, ada torus tubarius, ada recessus pharyngeusnya juga, ada tonsilla pharyngeusnya juga. Nah, ini merupakan sinus paranasalis ya. Jadi sinus paranasalis ini ada sinus frontalis, sinus ethmoidalis, terus ada sphenoidalisnya juga sama maxillaris. Hidung ini kan fungsinya buat menghangatkan dan menyaring. Terus sinus parasinus ini fungsinya itu buat meringankan beban dari tengkorak, terus juga terdapat mukosa untuk menyaring partikel-partikel asing. Lanjut ke sini, ini merupakan gambar kalau misalnya konka-konkanya ini dihilangkan gitu. Ini merupakan tempat dari bermuaranya para organ dan sinus-sinus. Nah, kalau konkanya dipotong, ini ada meatus nasi inferior, yaitu tempat bermuaranya ductus nasolacrimalis. Ductus nasolacrimalis ini merupakan saluran antara kelenjar air mata dengan hidung. Terus di meatus nasi medius itu akan bermuara organ yang namanya hiatus semilunaris. Nah, di hiatus semilunaris ini akan bermuara yang namanya sinus maxillaris. Terus di bagian depan hiatus semilunaris ini ada yang namanya infundibulum. Infundibulum ini merupakan tempat bermuaranya sinus frontalis sama selula ethmoidalis yang anterior. Terus ada juga yang namanya bula ethmoidalis ya, yang kayak tonjolan ini. Ini juga tempat bermuaranya si sinus ethmoidalis tapi yang bagian mediusnya. Terus ini terdapat meatus nasi superior yang merupakan tempat bermuaranya selula ethmoidalis posterior. Terus di sini ada yang namanya recessus sphenoethmoidalis yang merupakan tempat bermuaranya sinus sphenoidalis. Kita lanjut ke faring. Jadi faring ini dibagi menjadi tiga ya, ada nasofaring, orofaring, sama laringofaring. Kalau si nasofaring ini menghubungkan ke hidung, orofaring ke kavitas oris propria, terus yang laringofaring ke laring.
Batas antara nasofaring dan orofaring itu ada suatu penyempitan yang namanya isthmus pharyngealis atau isthmus nasopharyngealis. Kalau batas antara orofaring dan laryngofaring itu ada setinggi tepi atas dari cartilago epiglottica. Terus nasofaring ini berhubungan sama kavitas nasi propria ya, tadi melalui koana. Terus orofaring berhubungan dengan kavitas oris propria melalui si isthmus faucium. Kalau laryngofaring berhubungan sama laring itu melalui aditus laringis. Mulai ke nasofaring terlebih dahulu. Jadi nasofaring ini berhubungan sama orofaring melalui isthmus pharyngealis. Nah, batas dari isthmus pharyngealis itu ada palatum mole atau langit-langit yang lunak ini ya. Terus ada arcus palatopharyngeus sama dinding posterior dari faring. Terus di nasofaring itu ada yang namanya tonsila faringea juga. Terus ada ostium pharyngeum tuba auditiva ya yang ini. Terus ada torus hevatorius, torus tubarius, terus plica salpingopalatina, plica salpingopharyngea, ada recessus pharyngealis dan tonsila tuba. Kalau di orofaring, dia itu berhubungan dengan cavitas oris proprianya melalui isthmus faucium. Batas isthmus faucium itu ada palatum mole, arcus palatoglossus, dan dorsum lingua. Terus di tonsila lingualis di sini ya, di mukosanya itu di dinding lateralnya ada yang namanya tonsila palatina juga, di dinding belakangnya ada tonsila nasopharyngealis. Nah, ketiga jaringan limfoid ini akan membentuk suatu ring atau anulus yang disebut ring Waldeyer atau anulus lymphaticus pharyngealis. Terus masuk ke orofaring. Jadi di orofaring di dinding lateralnya itu ada arcus palatoglossus, ada arcus palatopharyngealis sama fossa tonsillaris. Terus ada tonsilla palatina juga. Nah, arcus palatoglossus bersama dengan palatum mole dan juga punggung lidah atau dorsum lingua atau sulcus terminalis itu bakal membentuk suatu penyempitan yang disebut isthmus faucium. Yang dimana isthmus faucium ini merupakan pembatas antara kavitas oris propria yang di depan dengan orofaring yang ada di belakang. Terus kita masuk ke laryngofaring. Laryngofaring ini setinggi tepi atas epiglotis sampai tepi bawah dari cartilago cricoide. Berhubungan dengan laring melalui aditus laringis, terus terdapat recessus piriformisnya juga. Kita lanjut ke laring ya. Di sini laring ini dibentuk oleh osioideum, terus cartilago laringis, dan jaringan lunak. Cartilago laringis ini berupa cartilago epiglotica, cartilago thyroidea, cricoidea, arytenoidea, cuneiforme, dan corniculata. Nah, pada cartilago thyroidea ini terdapat suatu penonjolan yang namanya prominensia laringis. Nah, di atas tonjolan ini ada yang namanya incisura thyroidea superior. Nah, di cartilago thyroidea pada laki-laki itu biasanya lebih besar dan prominensia laringisnya itu lebih menonjol sehingga terlihat adanya jakun. Sedangkan kalau di perempuan itu tidak ya, kecuali perempuan dengan testosteronnya yang tinggi. Nah, akibat dari perbedaan anatomis laki-laki dan perempuan pada cartilago thyroidea ini akan berpengaruh juga dengan plika vokalis atau pita suara. Jadi si plika vokalis ini kan terbentang antara prosesus anterior dari cartilago arytenoidea sampai ke bagian dinding depan dari cartilago thyroidea. Kalau di laki-laki, cartilago thyroidea ini lebih besar sehingga plika vokalisnya itu bakal lebih panjang dibanding perempuan. Ciri fisik laki-laki itu kan muskular juga kan. Di plika vokalis itu juga ada yang namanya musculus vokalis. Karena pada laki-laki ototnya lebih besar, jadi plika vokalis laki-laki ini juga lebih besar dan panjang sehingga menghasilkan suara yang rendah atau bass. Kalau di perempuan lebih pendek dan kecil sehingga suaranya itu lebih nyaring atau lebih tinggi. Nah, kita lanjut ke struktur di laring. Jadi, ini ada aditus laringis, ada plica vestibularis, plica vokalis, terus vestibulum laringis, ventriculus laringis, sama cavitas laringis.
Jadi vestibulum laringis ini terletak di atas aditus laringis dan rima vestibularis. Celah pada plica vokalis itu namanya rima glutidis. Ruang di antara rima vestibularis dan glutidis itu namanya si ventriculus laringis ya. Yang di bawah rima glutidis ada yang namanya cavitas laringis. Nah, fun fact-nya pada bayi itu laringnya itu terletak relatif lebih tinggi di tenggorokan dan epiglotisnya itu nyentuh si palatum mole. Hal ini menciptakan saluran udara yang hampir terus-menerus kayak berkesinambungan gitu dari rongga hidung ke laring yang memungkinkan si bayi ini bisa bernafas sambil menelan gitu. Epiglotis itu mengalihkan susu dari aliran udara seperti air hujan yang mengalir dari tenda, sementara bagian dalamnya itu bakal tetap kering. Kalau di usia 2 tahun, akar lidahnya ini akan lebih berotot dan memaksa laringnya itu turun ke posisi yang lebih rendah. Akibatnya menjadi tidak mungkin untuk bernafas dan menelan secara bersamaan tanpa tersedak. Ya, kita lanjut ke eh, pernafasan bagian bawah ya. Ini ada trakea. Jadi di trakea ini ada yang namanya cartilago thyroidea, ini cricoidea, nah sama cartilago trachealis. Nah, di antara cartilago trachealis ini ada yang namanya ligamentum annularia. Terus si trakea ini akan bercabang ya jadi bronkus. Nah, percabangan ini namanya bifurcatio tracheae. Ini ada bronkus principalis dexter dan principalis sinister. Kalau yang dexter dia itu akan bercabang lagi jadi 3, kalau yang sinister akan bercabang jadi 2. Yang dexter dulu akan bercabang jadi bronkus lobaris superior dexter, terus bronkus lobaris medius dexter, sama inferior dexter. Kalau yang bronkus principalis sinister ini akan bercabang jadi bronkus lobaris superior sinister dan bronkus lobaris inferior sinister. Masuk ke bagian pulma atau paru-paru. Ini ada apex pulmo. Jadi paru-paru ini yang di bagian kanan ini terdapat 3 lobus, yaitu lobus superior, medius sama inferior, dan 2 visura. Kalau yang di kiri dia tuh hanya punya 2 lobus dan 1 visura. Yang di kanan ini visura obliqua yang membagi lobus superior sama inferior. Terus nanti ada visura horizontalis ya, ini yang mendatar, agak mendatar gitu, yang membagi si lobus superior dan lobus medius. Kalau yang paru kiri ini ada visura obliqua yang membagi lobus superior dan lobus inferior. Sini tampak belakangnya ya. Ini yang dextra, ini yang sinistra. Jadi perbedaannya ini ada yang namanya hilum pulmonis. Nah, kalau yang dextra ini dia tuh urutannya BAV. Jadi bronchus principalis dexternya dulu, terus arteri pulmonalis dextra, terus baru vena pulmonalis dextra. Di sini juga ada yang namanya dus lymphoideus tracheobronchialis inferior. Kalau yang di kiri dia tuh mulainya dari ABV. Arterinya dulu, arteri pulmonalis sinistra, terus bronchus principalis sinister, baru vena pulmonalis sinistra. Terus di sini juga ada yang namanya lingula pulmonis. Nah, kita masuk ke sistem kardiovaskular. Jadi, jantung ini merupakan pompa ganda. Jadi, dia tuh bisa melakukan sirkulasi pulmonal dan sirkulasi sistemik. Kalau yang sirkulasi pulmonal, dia tuh kayak menyalurkan karbon dioksida yang habis dari jaringan, terus ke paru-paru, terus dikeluarkan karbon dioksidanya, terus oksigen masuk dari paru-paru, oksigennya ke pembuluh darah ya melalui difusi, baru ke jantung lagi. Kalau yang sistemik itu menyalurkan oksigen ke seluruh tubuh, terus hasil metabolismenya karbon dioksidanya ke jantung lagi. Jadi alurnya tuh darah dari, kalau yang pulmonal dulu ya, darah dari ventrikel kanan ini dipompa ke arteri pulmonalis. Nah, terus arteri pulmonalisnya ini ke paru-paru, sehingga terjadi pertukaran karbon dioksidanya keluar, terus oksigennya masuk. Nah, oksigennya masuk ini kembali ke arteri atrium kiri melalui si vena pulmonalis. Kalau sirkulasi sistemik itu
alurnya dari ventrikel kiri dipompa ke aorta, aorta lewat aorta terus ke arteri, arteriol, terus kapiler, baru ke jaringan. Jaringan tuh nanti akan menghasilkan sisa metabolisme karbon dioksidanya, terus ke venula, vena, terus vena besar atau vena cava, dan berakhir di si atrium kanan. Jadi ini ada tampak ventral dari jantung, ini tampak dorsalnya. Ini ada auricula dextra dan sinistra. Kenapa namanya auricula? Karena mirip seperti kuping. Terus ini ada si sulcus coronarius yang merupakan basis dari jantung dan ini apex cordis atau ujungnya gitu. Terus ini ada vena cardiaca parva dan arteri coronaria dextra. Kalau yang di sini ada arteri coronaria sinistra sama vena cardiaca magna yang bakal bercabang jadi vena interventricularis anterior. Terus di sini juga ada yang namanya truncus pulmonalis yang bisa bercabang jadi arteri pulmonalis sinistra sama arteri pulmonalis dextra. Terus aortanya juga ini ada aorta pars ascendens ya, terus ada arcus aorta yang melengkung sama aorta descendensnya yang ini. Kalau yang vena cava superior ini bakal bercabang jadi vena brachiocephalica dextra sama sinistra. Terus di jantung ini ada yang namanya perikardium. Perikardium yang parietal sama perikardium visceral. Kalau yang visceral itu melekat pada jantung, parietal itu tidak terlalu melekat pada jantung. Kalau yang bagian dalam itu ada perikardium serosumnya. Lanjut ini kalau atrium sama ventrikelnya dibuka ya. Jadi ini ada bagian muskularnya atau musculi pectinati, terus ada ini atrium dextrum ya, ini ventricle dextrum. Terus ini ada yang namanya fossa ovalis. Jadi fossa ovalis ini waktu di fase embrio kita jantung kita ini akan berlubang, tapi seiring dewasa nanti fossa ovalisnya akan menutup karena tekanan pulmonal. Terus di sini ada lengkung namanya limbus fossa ovalis. Di sini ada crista terminalis, ada tendon Todaro, terus ada trigonum Koch, terus juga ada musculus papillaris yang menghubungkan si valva atrioventricularisnya melalui korda tendinea. Nah, ini yang cuspis anterior, ini septalis. Ini juga ya sama ada musculus papillarisnya. Ini bagian kiri ya, berarti jantung kiri. Musculus papillarisnya, terus ada korda tendinea dan katupnya. Ada tendineanya ini menghubungkan si katupnya sama si muskulusnya. Terus ada kayak daerah yang acak gitu ya, namanya trabecula carnae. Terus kalau yang di kanan ini ada fossa ovalis, kalau yang di kiri ini valvula foraminis ovalis. Jadi si katupnya dari fossa ovalisnya. Lanjut ke katup jantung ya. Jadi katup jantung ini ada valva truncipulmonalis, valva aorta, sama bicuspid dan tricuspid. Kalau valva truncipulmonalis ini ada valvula semilunaris anterior, dextra, dan sinistra. Kalau yang aorta dia tuh valvula semilunaris dextra, sinistra, dan valvula semilunaris posterior. Kalau yang valva mitralis ini dia ini ada cuspis namanya cuspis commissuralis sinistra, cuspis commissuralis dextra, cuspis anterior, cuspis posterior. Kalau yang tricuspidalis, valva tricuspidalis ya ini ada eh, cuspis anteriornya, terus cuspis posterior sama cuspis septalis. Nah, kita masuk ke anatomi klinis. Yang pertama ada anatomi klinis dari sistem respirasi. Jadi ini merupakan gambar dari plexus Kisselbach ya yang di sini. Yang letaknya di antero-inferior dari septum nasi. Jadi plexus Kisselbach ini merupakan anastomosis ya, yang rentan terjadinya epistaksis.
Nah, anastomosisnya itu cabang-cabangnya dari arteri palatina mayor, arteri vena palatina, arteri labialis superior, arteri ethmoidalis anterior. Jadi fase ini relatif dekat ke permukaan mukosa. Nah, fase-fase ini merupakan fase yang menyuplai kavitas nasi yang bentuk anastomosis yang luas. Namanya plexus Kieselbach ya. Kalau pendarahan nanti namanya itu epistaxis. Sini ada rhinosinusitis. Jadi kita kan punya sinus paranasalis. Jadi rhinosinusitis ini merupakan inflamasi kavitas nasi, rinitis, dan si sinus paranasalisnya atau namanya sinusitis. Nah, rhinosinusitis ini jadi dia tuh peradangan atau infeksi yang terjadi secara bersamaan pada si rongga hidungnya tadi sama sinus paranasalisnya. Jadi pada kondisi ini karena ada infeksi virus, bakteri atau alergi yang menyebabkan pembengkakan dari mukosa dan penumpukan lendir serta penyumbatan dari saluran sinus. Terus ini ada emfisema atau pembesaran permanen ruang udara di bronchiolus respiratorius. Jadi nanti lung compliance-nya itu meningkat karena recoil elastik parunya itu menurun. Jadi dia tuh susah untuk mengempis, akhirnya kerja ekspirasinya itu meningkat. Nah, kalau dilihat di luar itu rongga dadanya itu berbentuk barrel chest karena hipertrofi dari musculi intercostales. Terus ini ada kolaps jantung ya. Jadi kavum pleuranya ini jadi rongga yang nyata atau yang namanya juga atelektasis, kondisi di mana sebagian atau seluruh paru-paru ini mengalami kolaps sehingga alveolinya itu jadi kosong dari udara dan tidak berfungsi dengan baik. Masuk ke anatomi klinis sistem kardiovaskular, ini ada yang pertama itu hipertensi aorta. Jadi tekanan aortanya itu meningkat yang menyebabkan beban dari afterload ventricle kirinya itu meningkat. Jadi ventricle kiri ini harus memompa lebih kuat untuk mengatasi tekanan tinggi dari aorta yang menyebabkan peningkatan kerja jantung atau afterloadnya tadi meningkat. Terus untuk mengimbangi beban tersebut, denyut jantung ini bisa meningkat dan dinding ventricle kiri ini bisa mengalami hipertrofi. Namun dalam jangka panjang, jantung menjadi tidak mampu memenuhi kebutuhan tubuh sehingga bisa menyebabkan gagal jantung kiri atau yang namanya dekompensasio cordis sinistra. Terus tekanan di vena pulmonarisnya nanti akan meningkat dan terjadi edema paru. Jadi gagal jantung kiri ini bisa menyebabkan darahnya itu mundur ke paru-paru, tekanan di vena pulmonarisnya meningkat, terus cairannya itu bakal merembus ke alveoli yang menyebabkan edema paru. Jika tekanannya cukup tinggi dan kapilernya itu pecah, darah yang masuk ke alveolus itu bisa menyebabkan batuk berdarah atau yang namanya hemoptysis. Terus yang kedua ada hipertensi pulmonar. Jadi tekanan arteri pulmonarisnya ini meningkat yang menyebabkan beban ventrikel kanannya ini juga meningkat. Yang lama-kelamaan itu bisa melemah dan menyebabkan gagal jantung kanan. Jadi darahnya ini mundur ke sirkulasi sistemik dimulai dari vena cava superior menyebabkan pembesaran si vena jugularis. Terus vena hepatica itu juga menerima aliran balik yang menyebabkan adanya pembesaran hati atau hepatomegali sehingga kalau ditekan itu terasa nyeri gitu. Terus tekanannya juga meningkat di vena porta lalu ke vena esophagus yang bisa menyebabkan varises esophagus yang kalau pecah itu bisa menyebabkan muntah darah merah atau namanya hematemesis. Yang ketiga ada anastomosis portal sistemik. Yang pertama ada kaput medusa. Jadi kaput medusa ini terjadi karena aliran balik dari vena porta terus ke vena epigastrika inferior terus vena periumbilikalnya itu melebar. Tampaknya itu seperti ular di sekitar pusar. Makanya disebut kaput medusa. Terus yang kedua ada varises esophagus. Jadi anastomosis antara vena gastrika kiri dan vena esophagia sistemik itu bisa pecah yang bakal menyebabkan hematemesis atau muntah darah merah segar. Terus ada melena. Kalau darah dari varises esofagusnya itu masuk ke lambung,
dan tercerna, fesisnya ini bisa menjadi hitam pekat dan berbau amis yang disebut dengan melena. Terus ada varises rectum. Tekanan tinggi di vena porta, terus aliran balik ke vena rectalis ini bisa menyebabkan varises rectum yang kelihatannya itu mirip ambeien, tapi berbeda penyebabnya yang bisa mengakibatkan hematokesia atau BAB darah merah segar. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.